Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan menceritakan buku yang berjudul Negeri Lima Menara. Bisa Ibu mulai? Bisa. Perhatikan ya. 10 pentung. Sudah beberapa hari ini, aku merasa seperti ada batu yang menekan dadaku. Awalnya aku tidak tahu apa penyebabnya. Tapi tekanan di dada ini semakin terasa setiap aku melihat sampul surat randai di atas lemariku. Surat ini mempengaruhi perasaanku lebih besar dari yang aku kira. Badanku terasa lesu dan aku jadi malas bicara. Melihat aku lebih banyak diam, Said dan Raja mencoba melucu memakai bahasa Arab mereka yang patah-patah. Sementara Dul Majid mengeluarkan simpanan cerita mati ketawa cara Madura. Baso yang biasanya selalu sok serius, kali ini mencoba melantunkan beberapa syair Arab yang katanya bisa mengobati kalbu yang resah. Sayang, bagiku mereka semua seperti sedang mengigau atau sakit pikiran. Pikiranku tidak fokus kepada apa yang aku hadapi di PM dan tetap terbang ke kilasan-kilasan film berisi randai yang sedang mapras, jalan-jalan, dan tertawa-tertawa dalam seragam putih abu-abunya. Padahal minggu ini aku punya banyak tugas, menulis teks pidato bahasa Arab, menghafal beberapa judul mahfuzat sampai pikat menyapu kelas, dan kehabisan baju bersih sehingga perlu mencuci. Yang agak menghibur adalah kelas tambahan malam yang selalu didampingi wali kelas dalam suasana yang santai. Kelas malam biasanya digunakan untuk mengulang pelajaran tadi pagi dan mempersiapkan untuk besok. Kami membahas pelajaran bersama, saling berdiskusi, dan kalau bosan kami berbagi cerita ngalor ngidul. Ustadz Salman biasanya duduk di meja guru dan asik dengan buku bacaannya. Bahkan kadang-kadang novel, Inggris, dan Arab. Kalau kami punya pertanyaan, kami tinggal maju ke depan dan Ustadz Salman akan meletakkan bacaannya dan dengan senang hati menjawab pertanyaan kami. Biasanya dia menggunakan 1/4 jam terakhir sebagai ajang memberi tasjid atau motivasi yang membakar semangat kami. Ustadz Salman masuk kelas suatu malam dengan membawa setumpuk buku tebal. Malam ini kita akan habiskan waktu untuk keliling dunia, katanya dengan senyum lebar 10 sentinya. Malam ini tidak ada yang baca buku pelajaran, tapi saya akan bacakan kepada kalian potongan mutiara kehidupan tokoh-tokoh ini, katanya sambil memamerkan buku. Ada Mandela, The Biography, B.J. Habibie, Mutiara dari Timur, Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan, Martin Luther King Jr., Straight to Freedom, dan Muhammad, The Man of Allah. Kami bersorak gembira. Hanya Barso yang aku lihat tidak begitu antusias karena sedang asik dengan buku Durusul Lugohnya. Sedangkan bagi kebanyakan kami, setiap tawaran untuk tidak membaca buku pelajaran selalu menyenangkan. Sama seperti kalian ya. Selama sejam, dia membuka buku-buku ini di halaman yang sudah dilipat, membacakan potongan berbagai kisah penuh inspirasi dari para tokoh dan mengulasnya untuk mencocokkan dengan konteks kami. Hasilnya, malam ini kami kehilangan kantuk dan hanyut dengan semangat yang meletup-letup. Itulah gaya unik Ustadz Salman, selalu mencari jalan kreatif untuk terus memantik api potensi dan semangat kami. Di saat kami merasa dihantui kakak keamanan,
tegang karena belum mengisi karsis jasus, pusing dengan banyak hafalan, dan berbagai urusan lainnya, Dia membebaskan kami. Dia membawa kami ke ranah berpikir masa depan, menuntun kami untuk berani mengeksplorasi cita-cita setinggi langit, sehingga kami sejenak bisa melupakan tekanan hari itu. Man sabara zafira, siapa yang bersabar akan beruntung. Jangan risaukan penderitaan hari ini, jalani saja dan lihatlah apa yang akan terjadi di depan. Karena yang kita tuju bukan sekarang, tapi ada yang lebih besar dan prinsipal, yaitu manusia yang telah menemukan misinya dalam hidup. Pidatonya dengan semangat berapi-api. Kalau sudah begini, Said yang juara ngantuk di kelas kami menjelma menjadi seekor singa yang siaga dan siap menerkam. Kepalanya digeleng-gelengkan berkali-kali. Jari-jari yang kekar mencengkram kopiahnya sampai remuk. Dia telah terbawa arus. Misi yang dimaksud adalah ketika kalian melakukan sesuatu hal yang positif dengan kualitas sangat tinggi, dan saat yang sama kalian menikmati prosesnya. Bila kalian merasakan sangat baik melakukan sesuatu hal dengan usaha yang minimum, mungkin itu adalah misi hidup yang diberikan Tuhan. Carilah misi kalian masing-masing. Mungkin misi kalian adalah belajar Al-Quran, mungkin menjadi orator, mungkin membaca puisi, mungkin menulis, dan mungkin apa saja. Temukan dan semoga kalian menjadi orang yang berbahagia, katanya berfilsafat. Ahi, tahukah kalian apa yang membuat orang sukses berbeda dengan orang yang biasa? Tanya Ustadz Salman, bertanya retoris. Menurut buku yang sedang saya baca, ada 2 hal yang paling penting dalam mempersiapkan diri untuk sukses, yaitu going the extra miles, tidak menyerah dengan rata-rata. Kalau orang belajar 1 jam, dia akan belajar 5 jam. Kalau orang berlari 2 kilo, dia akan berlari 3 kilo. Kalau orang menyerah di detik ke-10, dia tidak akan menyerah sampai detik 20. Selalu berusaha meningkatkan diri lebih dari orang lain. Karena itu, mari kita budayakan going the extra miles. Lebihkan usaha, waktu, upaya, tekad, dan sebagainya dari orang lain. Maka kalian pasti akan sukses, katanya sambil mencentikkan jari. Resep lainnya adalah tidak pernah mengizinkan diri kalian dipengaruhi oleh unsur di luar pikiran, oleh siapapun, apapun, suasana bagaimanapun, yang artinya jangan mau sedih, marah, kecewa, dan takut karena ada faktor luar. Kalianlah yang berkuasa kepada diri kalian sendiri. Jangan serahkan kekuasaan pada orang lain. Orang boleh menodong senapan, tapi kalian punya pilihan untuk takut atau tetap tegar. Kalian punya pilihan di lapisan diri kalian paling dalam, dan itu tidak ada hubungannya dengan pengaruh luar. Pernah masuk mahkamah dan dapat hukuman? Tanya Ustadz Salman. Banyak yang angkat tangan, termasuk aku. Nah, apakah kalian marah, takut, kesal, benci, atau malah semakin kuat? Banyak yang menjawab takut dan kesal. Ustadz Salman mengangguk-angguk sambil meneruskan, jangan biarkan bagian keamanan menghancurkan mental terdalam kalian. Jangan biarkan diri kalian kesal dan marah, hanya merugi dan menghabiskan energi. Hadapi dengan lapang dada dan belajar darinya.
Bahkan kalian bisa tertawa karena ini hanya gangguan sementara. Sekian cerita dari Ibu. Akan Ibu lanjutkan minggu depan. Terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam